Sampai bahkan ada orang yang videoin kayak itu cewek hijaban nggak ada akhlak dan buatin storyin juga kelihatan sejagoan. Mereview makanan-makanan yang ada di sana. Yang mana gue nggak tahu kenapa, untuk apa makanan nikahan orang di review. Hai Foodies, penasaran gak sama review makanan pernikahan Kaesang dan Erina? Enggak penasaran gue. Karena makanan nikahan ya udah begitu. Lu berharap dapat apa anjing? Pizza satu loyang. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini akan ada beberapa pembahasan lainnya yang terjadi di sosial media, dimana pembahasannya tuh akan sedikit membuat lu kebingungan bagaimana cara menyikapi perkara yang akan gue omongin ini. Karena beberapa waktu lalu sempat ada kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu kampus gitu. Dan perkaranya itu jadi panjang karena cara menyikapinya, cara beberapa orang tertentu menyikapi perkara ini itu tidak dilakukan dengan apik gitu. Maksudnya kayak caranya masih pakai cara rimba gitu, yang mana mungkin ada beberapa orang setuju tapi banyak yang lainnya yang nggak setuju tentu saja. Sebenarnya gue menimang-nimang nih apakah gue masih perlu ngomongin ini atau enggak, tapi lu kayaknya harus tahu tentang apa yang terjadi juga. Dan kita akan coba untuk runutin perkaranya sesingkat mungkin ya. Jadi kan beberapa waktu lalu undang-undang PKS itu perlindungan kekerasan seksual itu sudah disahkan menjadi undang-undang. Terus ada salah satu akun Instagram yang ngebuka kayak DM pengaduan gitulah, sampai akhirnya ada salah satu orang yang nge-DM akun tersebut menceritakan tentang gue pernah diginiin sama orang gitu. Lalu korban kemudian bercerita tentang apa yang terjadi secara detail, dan detailnya itu yang bener-bener ngebikin orang emosi. Tentu ketika lu ngebacanya juga lu akan emosi karena ya ini udah pelecehan seksual gitu. Intinya di ceritanya itu ada korban yang tiba-tiba diajak ngobrol, diajak ngomong ke salah satu tempat gitu, tapi tiba-tiba dipaksa terus kayak pengen dicium gitu. Korbannya menepis, terus marah-marah, terus si pelakunya bilang kayak sekali-kali aja, yang mana tolol sekali tentu saja. Dan DM ini kemudian berlanjut menjadi panjang karena akhirnya admin atau orang-orang yang ada di balik akun Instagram ini nemuin orangnya, dikonfrontasi segala macam. Kemudian sempat ada satu video yang ngasih lihat kalau si orang ini ditangkap gitu deh. Nih dari jauh nih. Intinya di sini lagi dikerumunin, lagi ditangkap, terus diikat segala macam. Ya mana kita semua setuju tentang pelecehan seksual itu bukanlah hal yang main-main, siapapun pelakunya harus dihukum gitu. Tapi kalau lu lihat perkara hukumannya sendiri, rasanya itu terlalu kampungan untuk orang-orang berpendidikan, dan ini ada di wilayah kampus gitu. Sekali lagi gue minta maaf banget nggak bisa nampilin videonya secara utuh, tapi kayak intinya tuh dia diikat, ditelanjangin di sana, disiram air, dikencingin, dicekokin air kencing orang. Dan itu menjadi sebuah malapetaka lainnya karena ya perkaranya bisa berbalik ke lu nih gitu. Kenapa lu menyamakan perilaku lu seperti pelaku gitu? Ini pelaku hampir mencium orang lain dengan paksaan, yang mana itu tidak dibenarkan. Tapi di sisi lain, cara orang-orang ini menindak si pelaku adalah dengan menelanjangi orang tersebut, kemudian diikat dan segala macamnya. Bukankah berarti mereka sama seperti si pelaku ini gitu loh? Yang dikomplain sama orang-orang dari kemarin adalah itu, kenapa perilaku lu sama kayak pelaku gitu jadinya. Dan pada akhirnya kan ketika lu melakukan hal tersebut, ya lu juga bisa dilaporin balik gitu, karena pelakunya bisa jadi korban dan lu yang bisa dituntut segala macam kan, dimana jadi PR tersendiri gitu. Orang tuh jadinya berpindah gitu loh, berpindah penglihatan, jadi kayak ngeliatin kelakuan orang-orang yang mengikat dan mempermalukan seorang ini. Sampai bahkan ada orang yang videoin kayak itu cewek hijaban nggak ada akhlak dan buatin storyin juga kelihatan sejagoan. Terus kayak yang ya gimana ya, ngeliatnya tuh jadi kayak buah si malakama banget gitu loh. Kita tahu dia salah nih, kita setuju perbuatannya itu ya udah salah aja gitu. Tapi di sisi lain, apakah orang yang menghardik orang ini dengan cara kayak gitu benar gitu? Kalau kata Panji Pragiwaksono, dengan dia salah itu dia tidak memberikan lu hak untuk melakukan apapun.
Terus saya kira ada entah dosen atau siapa gitu datang terus ngasih tahu mereka. Terus saya sudah ngurusin yang dari Bentilkom sudah. Nah untuk yang manajemen kita mau dilihat dari wadeknya. Berarti Bapak kemarin pas interogasi nggak dapat korbannya itu dari mana? Harus saya infoin dulu lewat Instagram. Terus Masalahnya ketika kayak gini, nama kampusnya yang jelek gitu loh, kesian. Kayak ini harusnya ada Windu sih, Windu kuliahnya di sini juga soalnya. Langsung ada yang komen kayak percaya nggak percaya HRD gue langsung memblacklist lulusan Gunadarma dan Doi tentu punya banyak jaringan dan berteman dengan banyak HRD perusahaan lain. Masalahnya ini yang ke bawah tuh nama kampus, dan ketika kampus lo yang jelek, ya Allah, efeknya tuh jadi ke mahasiswa lain yang mana jadi nggak bener. Masalahnya ketika lu ngelihat, jadi kan di Instagram ini yang memulai semuanya ada update tentang segala macam kan, update kayak ada beberapa kasus mahasiswa Gunadarma diduga melakukan pelecehan seksual, oke. Terus kemudian mari berantas, which is good gitu, karena kampus adalah salah satu tempat yang saking luasnya kayak terlalu banyak spot untuk orang-orang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Terus ada kronologi, terus namanya dikeluarin, maksudnya di spill namanya siapa. Nah nih ketika si update-nya ini, bahkan si pelaku itu sempat nge-DM pakai akun palsu gitu, maaf ya buat temen-temen, untuk minta postingannya di take down karena dia sudah minta maaf dan segala macam. Waktu itu orang-orang tuh kesel gitu ngelihat perkara ini, karena ya gue juga kesel sih ngeliatnya, masa lu udah kayak gitu terus tiba-tiba datang minta maaf terus ya bla 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 segala macam. Setelah itu baru si admin nyari orangnya, diperlakukan segala macam kayak gitu. Akhirnya ya pihak kepolisian datang. Pertanyaan gua, kenapa nggak dari awal panggil pihak kepolisian? Apa nggak akan di ini ya? Apa takutnya nggak diwarok gitu kalau nggak digituin dulu? Tapi masalahnya mereka mahasiswa gitu. Ini lu bisa koreksi gua kalau gua salah ya. Tapi pasal kekerasan itu akan lebih cepat diurus sama pihak kepolisian karena ada bukti, ada segala macam gitu. Jadi kalau yang mesti riset nyari tahu dulu itu lebih makan proses. Ini kalau misalkan si orang-orang yang nelanjangin dan memukulin yang nyokokin air kencing itu dilaporin balik, bisa kena. Ada press release. Kami kurang profesional tapi kami bukan dalam persekusi ya, menyayangkan tindakan persekusi yang dialami oleh Kami akui sebagai media kurang profesional dan mengambil perspektif. Oke. Admin dari akun Instagramnya langsung diberhentikan secara tidak hormat. Anjay. 1. Mahasiswa kebingungan dan tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif. 2. Mahasiswa tidak memiliki wadah pengaduan. Oleh karena itu akun itu dibuat. Maka dari itu kami merekomendasikan kepada pemangku kebijakan untuk dengan segera melakukan sosialisasi. Jadi mereka intinya mau bilang kayak bukan kami kok yang minta orang-orang buat mukulin dia gitu atau ngiket dia segala macam, memang orang-orang yang tiba-tiba datang aja gitu nggak sih? Sekarang bingung kan lo, lempar-lemparan tangan. Tapi sebagai penutup pada akhirnya mereka berdamai gitu. Kasih pelajaran mahasiswa Gunadarma akhirnya berdamai. Coba gue buka folk aktif deh. Oh, jadi dibawa ke kepolisian dan akhirnya berakhir damai. Tersangka trauma tapi korban lebih trauma. 2 sisi dari pelecehan dan efek dari speak up. Dia kayak ngerasa gara-gara gua mereka sampai bisa begitu. Gue jahat banget gak sih? Tapi ya Gue takut kurang jelas menjelaskannya. Jadi intinya kayak yang damai ini adalah pelaku pelecehan, which is si orang yang diikat tadi, sama korban dari pelecehan tersebut, which is Mbak yang ngasih tahu itu at the first place. Gue nggak tahu kelanjutannya antara si orang yang diikat itu sama mahasiswa lain bakal bagaimana. Tapi gue pengen denger aja pendapat lu sepertinya gimana. Gue nggak tahu apakah gue salah untuk menaruh, karena yang ada di kepala gue adalah melawan pelecehan seksual dengan melakukan pelecehan lainnya. Bukankah akan membuat orang yang membela dan melakukan itu menjadi sama seperti pelaku gitu? Sesimpel itu kan. Jadi kayak tulis pendapat atau opini lu di kolom komentar di bawah. Karena pelaku pada akhirnya jadi korban juga, bingung loh. Kita cari yang fun deh. Mesti dari kemarin gue kayak ini gue pengen ngomongin ini. Jadi ada orang. Jadi kan hari Sabtu dan Minggu ada acara pernikahan dari Kaesang, anak
dari Bapak Presiden Joko Widodo. Terus ada satu orang datang ke nikahan tersebut dan mereview makanan-makanan yang ada di sana. Yang mana gue nggak tahu kenapa, untuk apa makanan nikahan orang direview. Hai foodies, penasaran gak sama review makanan pernikahan Kaesang dan Erina? Enggak penasaran gue. Karena makanan nikahan ya udah begitu. Lu berharap dapat apa anjing? Pizza satu loyang. Langsung aja yuk kita lihat ada apa aja sih makanan yang ada di pernikahan mereka. Nah, kali ini Minko dapet nih kiriman dari beberapa foodies yang ikut serta dalam pernikahan Kaesang dan Erina. Pertama ada gorengan ini dari cumi tepung gitu. Terus lanjut ada tempura udang. Kenapa di rating 8/10, 7/10? Untuk apa lu diundang aja udah syukur. Dan ini lu bisa koreksi gue kalau gue salah, tapi gue dengar ada omongan gitu yang seliweran di internet. Intinya tuh Pak Jokowi tidak memerlukan atau tidak menerima amplop atau apa gitu. Jadi intinya tuh makanan yang disuguhkan artinya ya benar-benar purely gratis gitu, untuk berbagi kebahagiaan. Masalahnya udah dibagi kebahagiaan untuk menikmati makanan-makanan yang sekiranya jarang lu dapatkan di nikahan orang, tiba-tiba lu rating. Untuk apa lu mau jadi Chef Juna? Chef Juna juga gue yakin punya manner ke nikahan orang, kagak yang tiba-tiba nih kurang dipanasin 2,5 detik ini. Kamu maksudnya apa? Enggak gitu. Juga dimsum. Ratingnya tinggi sih kalau yang di sini. Terus balik lagi yang nggak pernah ketinggalan yaitu bebeknya nih, bebek packingnya. Demi konten menyingkirkan manner gitu, maksud gue kayak apa sih akun TikToknya tuh Lit Mengi, dia ada ini nggak? Setelah perkara ini dia ada bikin video lagi nggak atau klarifikasi atau apa gitu, gue penasaran dah. Tapi pada akhirnya udah minta maaf sih. Gue nggak tahu deh sebenarnya, apakah gue terlalu salty aja, apakah gue terlalu yang gampang marah-marah. Menurut lu yang kayak gini etis atau tidak deh, itu dulu deh. Gue tuh ketika datang ke nikahan orang pun ya gue berharap yang terbaik aja buat mereka gitu, karena biasanya ketika gue datang ke nikahan orang itu dia pasti temen gue gitu. Nge-review makanan di kondangan itu nggak etis. Kayak kamu diundang ke rumah orang, suguhin makanan, kemudian kamu mereview selain gak sopan, gak menghormati tuan rumah juga, nggak ada etikanya. Lu kata warung. Betul. Iya. Nggak ada food vlogger tiba-tiba datang ke nikahan orang terus. Padahal ranampa sumbangan alias tamu kari modal gowa awak terus mangan gratis, maupun dadak review barang. Mbok teko matur nuwun ki angel lho po. Jajal iki Mbak dijajake sego kucing nang Hikmas. Haika. Dijajal nih. Tapi selamat untuk pernikahannya Kaesang, respect. Kita nikah bareng loh. Jadi gue nggak akan ketakutan lupa tanggal menikah gue, karena ntar gue tinggal lihat kayak berita-berita tuh pasti kayak seminggu sebelum ulang tahun pernikahan Kaesang. Wah, ini foto-foto ketika mereka menikah. Terus gue akan ingat, oh iya gue nikah bareng. Ada apa lagi ya? Apa lagi? Oh, RLV-nya skip ah. Pusing gue kayak kalau ngeliat perkaranya dia tuh. Tuh, story kecil-kecil gini nih kalau di HP apa kelihatan lu. Ya Allah. Intinya dia kayak pengen ngerayain ulang tahun anaknya, tapi dia diajak jadi bridesmaid gitu-gitu, terus dia bilang dia sakit segala macem. Capek bener. Ini lagi bocah viral, seorang siswa SMA lawan dan tantang guru depan kelas. Ngapa dah bocah? Idi. Ntar lu dikeplak lapor. Alasannya apa dulu deh, kita cari tahu dulu dah. Tanya membentak, siswa itu juga menantang gurunya, bahkan berani menunjuk-nunjuk guru tersebut. Sesalah-salahnya guru harus tetap dihormati. Oke, lah ininya kenapa? Alasannya dia kenapa? Dia ngelakuin itu pasti ada alasannya dong. Kenapa dia nantang guru gitu? Alasannya apa? Harus ada penjelasan dulu, nggak bisa langsung kayak gitu. Hingga kini belum ada klarifikasi dari pihak terkait. Iya.
Ini bocah SMA badan gede banget dah. Ya elah, calon kang parkir belagu amat, gokil. Kenapa sih sebenarnya? Kita harus tahu dulu alasan dia kayak gitu tuh kenapa. Kayak pasti ada alasan, betul. Gue penasaran. Kita nggak bisa yang langsung menghardik si bocahnya itu. Tapi kalau emang dia so jago ya emang so jago sih. Kita punya teman lah di sekolah tuh yang kelakuannya kayak gitu lah. Sertain kronologi lah, itu temanannya ditampar tanpa ada alasan. Temen lu ngapa emang sampai ditampar? Jelasin coba. Nah itu, gimana sih runutannya tuh? Kita nggak bisa sembarang tahu dari sosial media doang, kagak ada press release apa? Gue penasaran dah. Ini sekolahnya juga di mana gue nggak tahu. Kalau misalkan kalimatnya adalah dia tiba-tiba ditampar tanpa alasan, ngapa? Nggak mungkin juga. Ngapain ada guru tiba-tiba datang terus ngeplot tanpa alasan gitu? Kenapa dah? Kang Ferry Mariadi, tahan gua. Jangan pegangin gua. Tolong. Kita harus tahu dulu pertama alasannya dia apa. Kalau misalkan karena sesuatu yang kayak gitu, maksudnya kayak kalau dia nggak salah, gue nunggu ininya ada lanjutannya dah. Maksudnya kalau kita satu sisi doang kayak gini nggak jelas gitu. Videonya nggak ada konteks, kita nggak bisa tahu banyak. Itu dulu dah, lanjut nanti. Ada ya orang yang kontak gini udah makan gratis, di situ bukannya doain mempelai malah nilai-nilai makanan, nggak ngamplop toh duitnya buat beli otaki, wah gitu langsung gitu aja.